Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai. Salam kreatif. Di hari yang luar biasa ini, kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara kreativitas dengan kecerdasan majemuk. Bersama your partner, Yus Krisnahidi Juhara dari Prodi Desain Interior FAD ITENAS. Banyak yang menyalahartikan bahwa orang kreatif itu milik seorang seniman atau orang pintar itu adalah yang pintar matematika atau fisika. Atau bahwa orang yang tidak terampil itu adalah orang yang tidak pintar atau tidak cerdas. Kita lihat pada contoh gambar beberapa tokoh yang kita kenal, ada Albert Einstein, Mozart, Lionel Messi, dan lain-lain. Nah, seperti kita tahu bahwa mereka pakar atau ahli pada bidang tertentu. Menurut Howard Gardner, manusia ternyata memiliki beberapa kecerdasan, dan pasti salah satu atau dua dimiliki oleh manusia. Nah, nanti kita akan ketahui apakah semua orang itu cerdas dan apakah orang itu bisa kreatif. Mari kita bahas tentang teori Howard Gardner tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Menurut teori Howard Gardner, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini terbagi menjadi 9 ragam. Ragam kecerdasan ini pada dasarnya dimiliki semua orang. Namun, dengan berkembangnya manusia dengan segala karakter, kegiatan, latar belakang, dukungan lingkungan, serta kecenderungan, maka dia akan memiliki kecenderungan salah satu atau dua kecerdasan. Seperti misalnya, jika dia dilatih dari kecil oleh orang tuanya dimasukkan ke les piano, balet, maka dia secara terlatih memiliki kecerdasan dalam bidang musik. Atau misalnya, dari kecil dilatih sepak bola secara profesional, maka dia akan jago atau expert di bidang olahraga atau sepak bola. Baik, kita lanjutkan. Apa saja 9 keragaman kecerdasan majemuk yang dimiliki manusia? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kemudian kedua, kecerdasan visual spasial, lalu yang ketiga, kecerdasan intrapersonal, dilanjutkan dengan yang keempat, kecerdasan interpersonal, kecerdasan berikutnya yang kelima, kecerdasan naturalistik, kemudian yang keenam, kecerdasan musikal, ketujuh, kecerdasan body kinestetik, kedelapan, kecerdasan matematika, kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mari kita bahas satu persatu. Kecerdasan pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan manusia dalam menggunakan kata-kata secara efektif atau dengan kata lain, mempunyai kemampuan dalam mengolah kata-kata, pandai berbicara, kosakata yang luas, gemar bercerita, dan dengan tekun mendengarkan cerita atau membaca. Orang yang mengembangkan minat ketertarikannya pada kemampuan linguistik ini menjadikannya memiliki kompetensi bidang sastra, penulis, wartawan, atau peneliti bahasa. Ketekunan untuk memahami dan mendalami bidang ini secara terarah atau intensional akan menghasilkan inovasi dan kreativitas sastra, puisi, penulis buku, dan penelitian bidang bahasa. Berikutnya, kita beralih ke kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan manusia berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar. Orang yang tergolong dalam kecerdasan ini memiliki daya pengamatan yang tinggi dan kemampuan memvisualisasikan gambar, bentuk, dan ruang. Mereka juga kaya akan khayalan meruang, sehingga cenderung kuat imajinasi visual dan spasialnya. Orang dengan kategori ini sangat cerdas memvisualisasi objek atau masalah dengan mengimajinasikan ruang, sangat menonjol lewat belajar dan berpikir melalui gambar. Orang yang mengembangkan minat dan ketertarikannya pada kemampuan visual ini menjadikannya memiliki kompetensi bidang seni rupa, desain, arsitektur, atau peneliti budaya visual. Ketekunan untuk memahami dan mendalami bidang ini secara terarah akan menghasilkan inovasi dan kreativitas dalam bidang seni rupa, desain, arsitek, dan penelitian bidang-bidang tersebut. Baik,
mari kita lanjutkan pada kecerdasan ketiga, yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini memiliki kepekaan perasaan dan situasi yang tengah berlangsung, memahami diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri dalam situasi konflik. Dapat mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam lingkungan sosial, tahu kepada siapa harus meminta bantuan. Tidak selalu tertutup dan pemalu, tapi mereka mungkin mempunyai kebutuhan besar untuk menyendiri dan merenung. Orang yang mengembangkan minat dan ketertarikannya pada kemampuan interpersonal ini menjadikannya memiliki kompetensi bidang ilmu ekonomi dan manajemen, wirausaha atau organisasi, atau peneliti ekonomi. Ketekunan untuk memahami dan mendalami bidang ini secara terarah akan menghasilkan inovasi dan kreativitas dalam penelitian bidang-bidang tersebut. Selain kecerdasan intrapersonal, ada juga kecerdasan lain yang namanya mirip dengan kecerdasan tersebut, yakni kecerdasan interpersonal. Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, serta mampu mengetahui dan menggunakan beragam cara saat berinteraksi. Mampu merasakan perasaan, pikiran, tingkah laku, dan harapan orang lain, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Orang yang mengembangkan minat dan ketertarikannya pada kemampuan interpersonal ini menjadikannya memiliki kompetensi bidang ilmu sosial dan kemasyarakatan, politik atau organisasi, atau juga peneliti budaya. Ketekunan untuk memahami dan mendalami bidang ini akan menghasilkan inovasi dan kreativitas dalam bidang-bidang seperti yang disebutkan. Berikutnya, ada kecerdasan yang berkaitan dengan ketertarikan dengan alam sekitar, yakni kecerdasan naturalistik atau nature smart. Orang dengan kecerdasan ini memiliki ketertarikan yang besar terhadap lingkungan alam sekitar, termasuk pada binatang, sejak usia sangat dini. Mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. Misalnya, terjadi awan dan hujan, asal-usul binatang, pertumbuhan tanaman, dan tata surya. Mereka suka berada di alam terbuka, di padang atau di hutan, atau camping dan hiking. Orang yang mengembangkan minat dan ketertarikannya pada kemampuan naturalis ini menjadikannya memiliki kompetensi bidang ilmu lingkungan hidup dan manajemen pengelolaannya, atau organisasi pemelihara lingkungan, atau pencinta alam, atau juga peneliti lingkungan habitat. Ketekunan untuk memahami dan mendalami bidang naturalis ini akan menghasilkan inovasi dan kreativitas dalam bidang-bidang tersebut. Nah, itu baru 5 kecerdasan yang bisa saya ceritakan di awal. Di video berikutnya, nanti kita akan lanjutkan kembali dan akan kita kupas 4 kecerdasan lain, yaitu kecerdasan musikal, body kinestetik, matematika, dan terakhir kecerdasan eksistensial. Dari 5 kecerdasan di atas, apakah rekan-rekan termasuk dari salah satu contoh kecerdasan tersebut? Atau bisakah rekan-rekan mendeteksi atau memahami serta bisa menunjukkan siapa-siapa saja, mungkin orang-orang yang di sekitar Anda, teman, saudara, atau tokoh-tokoh yang rekan-rekan ketahui yang mungkin memiliki kecenderungan sifat dari 5 kecerdasan tadi? Jika belum, mungkin akan rekan-rekan temukan di tayangan sambungan video ini selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan tetap kreatif.